Awalnya aku seorang janda yang tiap hari bingung uang, kini jadi istri dan merawat mertua lumpuh. Awal mula hidupku tuh rasanya kayak sinetron yang gak habis-habis dramanya. Aku tuh dulunya seorang janda, sendirian ngerawat anak, tiap hari bingung mikirin uang buat makan besok. Aku pernah ada di titik yang bener-bener gak punya siapa-siapa buat dimintain tolong. Pinjam ke tetangga udah, saudara juga udah pada nyerah karena aku gak bisa balikin. Akhirnya ya jalan satu-satunya, aku terpaksa pinjam uang dari aplikasi online. Awalnya cuma 300.000, tapi karena bunganya ngeri banget, belum sebulan utang udah jadi 1 juta lebih. Bayar 1, dapat 5 tagihan baru. Tiap hari tuh HP aku bunyi terus, bukan dari cowok atau keluarga yang perhatian, tapi dari penagih utang. Ditelepon, diancam, bahkan pernah ada yang ngancam nyebarin fotoku ke sosial media. Padahal aku nggak pernah ngapa-ngapain. Aku sering nangis tiap malam. Anakku yang kecil, yang belum ngerti apa-apa, nanya, "Ibu kenapa?" Aku cuma bisa senyum dan bilang, "Ibu lagi capek." Padahal hatiku remuk. Aku nyesel, aku malu, tapi aku juga nggak punya pilihan. Sampai suatu hari aku duduk termenung depan warung dan nggak sengaja dengar obrolan ibu-ibu yang bilang temennya pulang dari Taiwan bisa bangun rumah dan beli sawah. Aku langsung nyeletuk, "Kerja apa di sana, Bu?" Mereka jawab, "TKW, tapi harus kuat, di sana berat." Dan sejak hari itu tekadku bulat. Aku harus berangkat ke Taiwan, walau harus ninggalin anak sementara. Aku ngurus semuanya sendiri, mulai dari paspor, pelatihan, dokumen, sampai nunggu panggilan job. Prosesnya makan waktu berbulan-bulan. Tapi aku tahanin. Tiap malam aku peluk anakku yang kecil, bilang, "Maafin ibu ya, ibu pergi biar kamu bisa sekolah tinggi." Anak kecil itu cuma manggut, nggak ngerti apa-apa, tapi pelukannya hangat. Aku simpan itu dalam hati. Akhirnya, aku berangkat. Taiwan bukan negeri dongeng. Aku kerja di rumah majikan yang galak, cerewet, tapi jujur. Aku ngerawat nenek-nenek yang udah stroke, harus digendong, dimandikan, disuapin, bahkan dibersihkan kotorannya. Kadang aku merasa bukan manusia lagi, tapi aku terus bilang ke diriku sendiri, ini demi masa depan. Gaji pertama aku pakai buat bayar utang pinjol. Gaji kedua buat nabung dan kirim ke anak. Lama-lama aku bisa beli skincare, bisa dandan lagi, bisa beli baju baru buat lebaran, walau aku nggak pulang. Aku mulai merawat diri. Aku mulai sadar, aku punya harga diri. Aku bukan lagi perempuan yang cuma bisa nangis di kasur sempit di rumah petak. Waktu kosongku diisi dengan nonton YouTube. Aku nyasar ke channel ini. Awalnya karena lihat konten motivasi, tapi ternyata aku ketemu satu video cerita dari pria setengah tua. Nggak tahu kenapa aku klik videonya. Suaranya tenang, matanya tulus, cara bicaranya santai, tapi ada wibawa. Aku mulai nonton tiap malam sebelum tidur. Ternyata dia juga sering baca komentar, dan aku iseng nulis komentar panjang tentang hidupku. Aku nggak berharap dibaca, tapi 2 hari kemudian dia bales. Dari situ kami mulai sering balas-balasan komentar, pindah ke DM, lalu WhatsApp. Obrolan kami makin dalam. Dia duda, anak-anaknya udah mandiri, katanya suka wanita pekerja keras. Aku nggak langsung percaya, tapi aku juga butuh teman bicara. 2 tahun berlalu, aku pulang. Aku bawa uang cukup banyak, bisa buat renovasi rumah orang tua dan nabung sedikit. Tapi yang paling besar, aku bawa harapan baru. Lelaki setengah tua yang kukenal dari channel ini ngajak ketemuan. Kami ketemu di alun-alun kota siang hari. Dia bawa bunga, aku bawa senyum penuh was-was. Tapi ternyata, dia benar-benar orang baik. 3 bulan kemudian, kami menikah. Dia nggak kaya raya tapi punya beberapa aset dari warisan orang tuanya. Ada kebun, rumah, sawah, dan 1 rumah tua di pinggiran kota. Tapi ada satu syarat dari keluarganya. Aku harus merawat bapak mertua yang udah lumpuh. Bapak mertua tinggal di rumah tua itu. Lumpuh total, nggak bisa ngomong, cuma bisa melirik. Aku nggak punya pengalaman ngerawat orang sakit, tapi aku belajar dari waktu di Taiwan. Aku ikhlas. Aku bayangin aja ini kayak kerjaan dulu, tapi sekarang buat keluarga sendiri. Setiap pagi aku mandiin bapak, gendong dia ke kursi roda, bersihin kotorannya, nyuapin bubur. Bapak nggak pernah bilang terima kasih, tapi aku ngerti, beliau nggak bisa. Kadang aku capek banget. Suami kerja seadanya, sering tidur siang, kadang main burung. Tapi aku tahanin. Aku pikir ini pengabdian. Setahun pertama aku masih semangat. Tahun kedua mulai goyah. Tapi saat aku lihat mata bapak ada rasa damai. Kadang beliau melirikku dengan mata berkaca-kaca. Aku yakin di hatinya beliau juga terharu. Bapak akhirnya meninggal setelah 2 tahun aku rawat. Meninggal dalam tidur, tenang, dan waktu itu aku nangis sejadi-jadinya.
Bukan karena sedih kehilangan, tapi karena aku merasa aku sudah melakukan yang terbaik. Tetangga sampai bilang, kamu menantu luar biasa, jarang ada yang kayak kamu. Aku cuma senyum. Setelah bapak mertua meninggal, aku pikir hidupku bakal tenang. Aku udah berusaha jadi menantu yang baik, istri yang sabar, dan perempuan yang gak pernah ngeluh soal keadaan. Tapi ternyata, Tuhan punya ujian baru buatku. Hari-hari berlalu dan mulai kelihatan jelas. Suamiku bukan tipe laki-laki yang mau capek. Waktu awal nikah, dia masih sering ke kebun, nyambangi sawah, atau bantu-bantu ngurus rumah warisan. Tapi setelah bapak nggak ada, semua itu pelan-pelan ditinggalin. Katanya, warisan ini udah cukup buat kita hidup. Ngapain capek-capek kerja? Awalnya aku mikir, mungkin dia cuma butuh istirahat sebentar. Tapi makin lama, dia malah jadi kebiasaan mager. Bangun siang, ngopi santai sambil main burung, kadang sore baru mandi. Aku yang tiap hari beres-beres rumah, ngurus dapur, bahkan bantu jualin hasil kebun kecil-kecilan. Tapi dia cuma senyum dan bilang, santai aja, hidup udah enak ini. Padahal, sawah itu butuh dirawat. Rumah warisan juga ada pajak dan perawatan. Uang yang tadinya cukup, lama-lama menipis karena nggak ada pemasukan. Satu persatu barang dijual. Mulai dari motor tua bapak, terus gabah di lumbung, terus sapi. Sampai akhirnya sawah warisan juga ikut dijual buat bayar kebutuhan sehari-hari. Aku pernah bilang ke dia, Mas kalau kita begini terus nanti uang habis loh. Gimana anak-anak nanti? Tapi dia malah marah. Kamu tuh istri, udah tak kasih rumah, tak kasih hidup enak, masih protes aja. Aku diam. Tapi dalam hati aku mulai nyesek. Pernah suatu malam, aku iseng buka HP dan cari lowongan kerja ke luar negeri lagi. Bukan karena aku pengen lari, tapi karena aku tahu kalau aku diam aja, kami bakal jatuh miskin beneran. Dan aku nggak mau anak tiriku lihat aku sebagai ibu tiri pemalas yang cuma ngabisin warisan. Akhirnya, diam-diam aku mulai ngumpulin berkas lagi. Paspor lama masih ada, tinggal perpanjang. Kontak lama dari agensi juga masih nyimpen nomorku. Dan tanpa sepengetahuan suami, aku mulai proses buat berangkat lagi ke Taiwan. Tapi hidup memang penuh drama. Belum sempat aku pergi, satu malam kami bertengkar hebat. Penyebabnya? Karena dia minta aku jual perhiasan yang dulu aku beli dari hasil kerja TKW dulu. Aku bilang, ini hasil keringatku mas, jangan seenaknya. Dan dia jawab dengan kata-kata yang sampai sekarang masih nyangkut di kepalaku. Kalau kamu nggak mau nurut, ya udah, sana cari laki-laki lain aja. Aku cuma diem. Tapi malam itu aku tidur dengan mata bengkak. Besok paginya aku bangun lihat suami masih tidur pulas kayak nggak ada apa-apa. Dan saat itu juga aku sadar, dia bukan laki-laki yang akan berjuang buatku. Dia cuma nyaman karena aku bisa kerja dan dia bisa malas. 2 minggu kemudian aku pamit. Aku bilang aku mau kerja lagi ke luar negeri. Dia diem, nggak melarang. Bahkan dia bilang, ya udah kalau kamu senang di sana, tapi jangan harap aku nunggu kamu. Dan saat itulah aku tahu pernikahan ini udah selesai. Dia nggak pernah resmi ceraikan aku waktu itu. Tapi setelah aku berangkat ke Taiwan lagi, dia nggak pernah hubungi aku. Bahkan ketika aku kirim kabar soal kondisiku di sana, dia cuma baca tanpa bales. Dan akhirnya, lewat pesan singkat, dia bilang, maaf aku udah nggak bisa nunggu. Aku mau hidup bebas. Aku nggak nangis. Aku udah capek. Aku cuma bilang, semoga kamu bahagia. Dan sejak saat itu, aku resmi jadi janda lagi. Janda TKW. Tapi kali ini beda. Aku berangkat ke Taiwan bukan karena terpaksa. Tapi karena aku sadar kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa ngandelin siapa-siapa. Di sana aku kerja di rumah majikan baru, jaga nenek usia 95 tahun. Neneknya baik, keluarganya juga sopan. Aku lebih dihargai di negeri orang dibanding di rumah sendiri. Gaji pertama aku kirim ke adik buat bantu biaya sekolah keponakan. Gaji kedua aku beliin HP buat anakku. Dan setiap malam aku duduk di jendela kecil kamar dorm, mandangin bintang, sambil ngomong ke diri sendiri. Aku kuat, aku bisa. Waktu kosong aku isi nonton video, nulis komentar, ikut live YouTube. Dan dari situ aku mulai nyadar, banyak banget perempuan yang kisahnya kayak aku. Ditinggal, dimanfaatin, disalahin, tapi masih tetap bertahan. Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku tahu, aku punya harga diri. Sekarang aku udah bisa beli skincare sendiri, bisa dandan lagi, bisa senyum lagi tanpa takut dimarahi. Aku punya masa lalu kelam, tapi aku nggak mau terus hidup di bayang-bayang itu. Dan jujur, aku pengen nikah lagi. Tapi kali ini aku nggak nyari yang kaya. Aku nggak nyari yang tampan. Aku cuma mau lelaki yang setia dan mau kerja keras. Yang nggak keberatan kalau aku punya masa lalu.